Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arika Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan contoh SPSS mengenai uji Chi-kuadrat atau Chi-square. Baik, sebelum kita lanjut ke contoh kasus, di sini kita akan memahami terlebih dahulu konsep dasar uji square atau Chi-kuadrat yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jenis data yang digunakan dalam uji square adalah berbentuk data kategorik atau data frekuensi. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu contoh kasus. Di sini saya mempunyai contoh kasus dalam uji Chi-square, di mana kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Data yang akan saya uji dapat dilihat pada tabel yang di samping ini. Agar lebih gampang, ya. Ini data untuk jenis kelaminnya. L adalah laki-laki dan P adalah perempuan. Data yang termasuk data kategorik adalah ini data laki-laki dan perempuan. Di sini saya sudah membuat kode pendata atau kode data. Untuk kode laki-laki kita beri dengan kode angka 1 dan untuk perempuan kita beri kode dengan angka 2. Ini adalah pengkodean dari kata kategorik ke data angka. Selanjutnya ada data tingkat pendidikan, yaitu untuk dimulai dari SMA, diploma, lalu S1, lalu S2. Di mana pengkodeannya untuk SMA saya beri kode 1, untuk diploma saya beri kode 2, untuk S1 saya beri kode 3, dan untuk S2 saya beri kode 2. Maksud dari peneliti ini adalah untuk mengetahui ada jenis kelamin seseorang, apakah berhubungan dengan tingkat pendidikan ia capai. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah Chi-square dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS, lalu masukkan data ke aplikasi SPSS. Cara yang pertama, di sini kita ketik JK atau jenis kelamin. Kita singkat jenis kelamin. Oke, lanjut ke label. Di label kita ketik jenis kelamin, kita kasih keterangan jenis kelamin. Setelah itu kemudian pada bagian values di sini saya klik di sebelah, maka akan muncul kotak dialog baru. Di sini akan mendefinisikan untuk jenis kelamin 1 adalah kode untuk laki-laki, sedangkan 2 untuk perempuan. 1 berarti untuk labelnya adalah laki-laki. Kemudian pilih ADD. Selanjutnya 2 untuk label perempuan, maka kita klik ADD terus OK. Lalu kita lanjut ke variabel jenis kelamin sudah selesai, jadi kita lanjut ke label atau baris yang kedua. Saya tuliskan pendidikan atau tingkat pendidikan. Nanti di label kita tulis pendidikan, tingkat pendidikan.
Kita lanjut ke value. Di sini 1 untuk kita masukkan kode 1 untuk SMK, 2 untuk diploma, dan 3 untuk S1, 4 untuk S2. Setelah itu oke. Kita lanjut ke data view. Di sini udah terdapat 2 variabel, jenis kelamin dan pendidikan. Kita buka data yang tadi. Kita blok untuk kode JK. Setelah itu kita copy paste di SPSS. Nah, di sini sudah terinput data untuk kode jenis kelamin. Lanjut kita blok untuk kode tingkat pendidikan. Kita copy paste di tingkat pendidikan. Untuk semua data sudah terinput. Kemudian kita masuk ke analisis data. Saya pilih menu analyze, kemudian descriptive statistik, lalu saya pilih ProStep. Oke, saya klik. Baik, muncul variabel baru. Untuk jenis kelamin, saya masukkan ke kolom sebelah kanan pada tulisan row. Dan untuk tingkat pendidikan, saya masukkan ke columns. Artikan kita akan menghubungkan antara baris dan kolom. Selanjutnya, saya pilih statistik. Lalu saya beri centang pada pilihan chi-square karena kita mau melakukan uji chi-square. Lalu saya pilih continue. Setelah itu kemudian saya pilih OK. Baik, di sini sudah muncul hasil dari SPSS, yaitu jenis kelamin, tingkat pendidikan atau crop test. Selanjutnya kita maknai dulu output ini. Sebelumnya kita melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square itu sendiri, yang dimana jika nilai asumsi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Sebaliknya, jika nilai asumsi atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Kita lihat dari output ini. Di sini saya jelaskan. Untuk output Chest Processing Summary, di sini menjelaskan data penelitiannya adalah jumlah sampelnya sebanyak 33 dan dimasukkan semua. Tidak ada yang dibuang, artinya 100% masuk. Nah, untuk data baik itu data jenis kelamin maupun tingkat pendidikan. Untuk data yang tidak masuk 0. Kemudian untuk jenis kelamin, tingkat pendidikan atau cross tabulation atau tabulasi silang, maknanya adalah untuk jenis kelamin laki-laki yang mempunyai tingkat pendidikan SMA sebanyak 3 orang, kemudian untuk diploma 2 orang, untuk S1 ada 19 orang dan S2 ada 1 orang. Totalnya adalah 25 dari responden laki-laki. Kemudian untuk responden perempuan itu yang lulusan SMA ada 2, untuk diploma ada 1, untuk S1 ada 4,
Kemudian untuk S2 ada 1. Total responden atau data dari perempuan adalah 8 orang. Lalu kalau di total ke bawah, yang lulusan SMA, baik itu laki maupun perempuan, ada 5, dan diploma ada 3, S1 ada 23, S2-nya ada 2. Ini adalah tabulasi silang atau crop test atau frekuensi. Baik, kita lanjut ke output yang ketiga, ada output chi-square. Nah, di mana output ini yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Di mana dari output ini kita ketahui adalah nilai persen chi-square untuk nilai asymmetric two-sided sebesar 0,548. Baik, kita baca di sini terlihat nilai asymmetric sebesar 0,548 karena nilai asymmetric 0,0584 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan karena lebih besar yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan. Hal ini dapat diartikan pula bahwa jenis kelamin seseorang tidak mempunyai korelasi atau tidak mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan yang diperolehnya. Baik, hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai uji chi-square. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.